Selamat datang di channel saya Benua Douki, jangan lupa di subscribe, like, dan share ya guys. Admin doakan semoga kalian sehat semua. Selamat mendengarkan. Konfrontasi ekonomi antara kedua keluarga kota Wutan akhirnya berakhir dengan kemenangan klan Xiao. Sedangkan Jia Lai Clan, sebagai pihak yang kalah, pengaruhnya dengan cepat menyusut. Mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali kejayaan mereka sebelumnya. Konfrontasi antara kedua klan berhenti menjadi topik hangat yang diperbincangkan di kota Wutan setelah sekitar 1 minggu. Orang-orang yang menyukai hal yang baru dan membenci yang lama, perlahan-lahan mengalihkan perhatian mereka dan mulai menempatkannya pada masalah penting lainnya, dan masalah ini berkaitan dengan pendaftaran Akademi Jianan. Sebagai salah satu dari lembaga pendidikan tinggi paling terkenal di daratan Douki, Akademi Jianan hampir menjadi tempat suci di hati setiap remaja. Jika mereka bisa lulus darinya, perjalanan mereka selanjutnya akan lancar. Tidak hanya mereka dapat pulang dengan bangga, mereka juga akan sangat dicari oleh semua pihak. Akademi Jianan terletak di sekitar tempat perbatasan Kekaisaran Jiama berpotongan dengan dua kerajaan besar lainnya. Di tanah tak bertuan itu, Akademi Jianan hampir seperti sebuah negara kecil. Menurut akal sehat, untuk kekuatan yang terperangkap ini, ketiga kerajaan secara alami tidak akan mengabaikannya, karena tidak ada jaminan bahwa suatu hari kekuatan ini akan diperkuat oleh lawan, yang akan mengakibatkan ancaman besar ke sisi pertahanan kekaisaran itu. Tentu saja, ini dengan syarat bahwa kekuatan ini lemah, tetapi jika kecakapannya telah meningkat untuk dapat melawan tiga kerajaan tidak punya pilihan selain untuk menghentikan tindakan mereka dan meninggalkan Akademi Jianan sendirian, seolah-olah itu seperti naga besar melingkar di tepi kerajaan mereka, dan jadi tidak ada yang mau memprovokasi itu. Setelah mengalami banyak pertumbuhan selama bertahun-tahun, Akademi Jianan saat ini bukan hanya salah satu dari institusi pendidikan tinggi di daratan Douki yang paling terkenal, tetapi juga cukup bereputasi di antara warga dari tiga kekaisaran karena jenis kerjasama terselubung antara akademi dan tiga kekaisaran. Untuk tiga kekaisaran yang tidak cocok untuk dengan lancar menjaga kedamaian seabad di antara mereka, Akademi Jianan adalah faktor besar dalam menengahi dan mengancam mereka. Banyak hal ini menyebabkan reputasi Akademi Jianan di tiga kekaisaran untuk tumbuh lebih kuat. Selain itu, setiap tahun, Akademi Jianan akan mengirimkan sejumlah besar guru untuk pergi ke tiga kekaisaran untuk merekrut siswa berbakat. Terhadap tindakan Akademi Jianan yang mengirim guru ke tiga kekaisaran untuk merekrut siswa, ketiga keluarga kerajaan semuanya menyatakan tingkat persetujuan yang tinggi. Bagaimanapun, akademi pada akhirnya bukan sekte. Akademi tidak memiliki banyak batasan dan setelah lulus, sebagian besar lulusan akan memilih untuk kembali ke kerajaan mereka sendiri. Ini akan menjadi darah baru dan kuat ke dalam kekuatan kekaisaran, sehingga selama keluarga kerajaan dari tiga kekaisaran memiliki otak yang bekerja, mereka tentu akan setuju. Setelah beberapa hari, instruktur perekrutan Akademi Jianan akan tiba di kota Wutan. Semua perhatian kota Wutan dialihkan dari masalah dua klan dari sekitar setengah bulan yang lalu ke dalam perekrutan baru ini. Pergeseran ini memungkinkan Xiao Clan yang selalu menjadi topik gosip untuk bernafas lega. Pendaftaran Akademi Jianan memberi arti penting pada bakat dan bukan pada latar belakang orang tersebut. Tanpa bakat yang memadai, seseorang akan sulit sekali memasuki akademi yang menandakan masa depan yang mulus. Tentu saja, tidak ada yang pasti. Jika Anda memiliki dukungan yang kuat, Akademi Jianan tidak keberatan membawa Anda ke akademi selama beberapa tahun untuk mengumpulkan sejumlah besar uang sekolah. Karena ketidakpedulian Akademi Jianan mengenai status dan posisi, sekarang di kota Wutan, bahkan para pengemis muda atau pencuri atau yang lainnya, mulai menunggu kedatangan para guru dengan penuh semangat. Jika mereka bisa melewati tes, mereka akhirnya akan meninggalkan pekerjaan mereka yang dipandang rendah oleh mata publik dan untuk selanjutnya menjadi doze yang dihormati. Kota Wutan bahkan lebih semarak daripada selama tahun baru, dan setiap hari di luar kota, akan ada orang-orang yang dengan bersemangat menatap ke kejauhan dengan ekspresi yang dipenuhi harapan. Dibandingkan dengan orang-orang ini dengan harapan sepenuh hati, Xiao Yan sangat sibuk. Karena dia harus melakukan perjalanan segera, selama periode waktu ini, dia hampir selalu putus asa membuat obat penyembuhan. Melihat sosok putus asa Xiao Yan,
Yao Lao akhirnya merasa tidak enak dan memutuskan untuk membantunya. Dengan kemampuan Yao Lao yang tidak diketahui dalam bantuan alkimia, banyak sekali obat yang diselesaikan dan secara konstan memasuki lemari besi Xiao Clan. Dengan jumlah yang disimpan ini, selama klan Xiao menjualnya secara berkala, mereka bisa menjual selama 1 tahun atau lebih. Setelah klan Xiao akhirnya menjual semua obat penyembuhan ini, mereka pasti sudah mendapatkan jumlah uang yang cukup. Alkimia tingkat tinggi ini tentu saja membuat Xiao Yan lelah. Namun, proses pemurnian juga memungkinkan kontrolnya atas doki batinnya menjadi lebih dan lebih lancar. Bahkan kontrolnya terhadap suhu nyala api menjadi lebih terampil. Peningkatan ini, dikombinasikan dengan persepsi jiwanya yang sangat dipuji, membuat tingkat keberhasilan Xiao Yan dalam membuat obat pembekuan darah hampir mendekati 60%. Tingkat kesuksesan yang begitu tinggi, akan menjadi sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh seorang alkemis tingkat kedua. Sebanding dengan peningkatannya dalam alkimia, kekuatan Xiao Yan sendiri, di bawah bantuan ramuan yang dibuat dengan hati-hati oleh Yao Lao, juga perlahan-lahan dan terus meningkat. Setelah penyelesaian terakhir obat-obatan oleh Xiao Yan, Doki dikumpulkan di dalam tubuhnya dan memaksa dirinya untuk melakukan terobosan dan mendaratkan Xiao Yan di antara jajaran bintang 4 Doze. Xiao Yan sangat senang dengan keuntungan tak terduga ini. Melihat ini, intensitas tinggi alkimia memiliki efek penguatan yang cukup pada peningkatan kekuatan seseorang. Tentu saja, meskipun alkimia memiliki beberapa efek penguatan, itu sangat membebani energi dan setelah kumpulan ramuan terakhir selesai, Yao Lao segera menghentikan Xiao Yan. Melihat ekspresi para Yao Lao, Xiao Yan mempertimbangkan fakta bahwa penyimpanannya sudah cukup dan memutuskan untuk berhenti. Dia kemudian pergi ke kamarnya dan dengan lelah tidur selama sehari karena kehidupan sehari-harinya menjadi lebih santai lagi. Perlahan-lahan berjalan di klannya, menatap tempat latihan yang tiba-tiba terjepit, Xiao Yan sedikit bosan. Di setiap bidang, banyak anggota klan muda bekerja keras di pelatihan. Orang-orang ini berharap bahwa upaya hari-hari terakhir ini cukup untuk membiarkan diri mereka mencapai kriteria pendaftaran Akademi Jianan. Berdiri di ujung tempat latihan, Xiao Yan malas melihat beberapa bidang, lalu dengan ekspresi bosan, berbalik dan pergi. Untuk orang-orang yang suka menunda-nunda ini, dia tidak memiliki banyak belas kasihan. Meskipun awalnya ia mendapatkan kembali bakatnya, ia juga harus bekerja seperti anjing untuk terus meningkat. Orang-orang ini, tanpa banyak bakat, selalu bergantung pada latar belakang klan mereka untuk menjadi perayu yang tidak cocok dengan Xiao Yan. Garis dasar pendaftaran Akademi Jianan tidak rendah. Sebelum usia 18 tahun, seseorang harus mencapai 8 Duan Qi. Kriteria yang sedikit ketat ini saja telah menghancurkan impian banyak orang. Tentu saja, dengan pandangan Xiao Yan, hanya akan ada 2 orang di tempat latihan ini yang dapat memenuhi kriteria ini. Kedua tangan memegang bagian belakang kepalanya, Xiao Yan melemparkan klan-klan ini keluar dari pikirannya mengenai berapa banyak orang yang terdaftar bukan urusannya. Menggelengkan kepalanya, Xiao Yan memasuki jalan kecil lain, berjalan ke taman bunga di halaman belakang. Sosok gadis yang akrab, duduk dengan cantik di antara bunga-bunga, tampak sangat cantik. Sedikit menyipitkan matanya menatap punggung yang melengkung sempurna itu, ekspresi lembut muncul di wajah Xiao Yan. Senyum ringan, dia perlahan berjalan menuju gadis berpakaian hijau yang menatap pohon willow dengan linglung. Xiao Yan GG, kamu akan segera pergi? Sebelum mencapai gadis muda itu, suara yang sedikit sedih masuk ke telinga Xiao Yan. Langkah kakinya berhenti sebentar, Xiao Yan dengan lemah menganggukkan kepalanya dan perlahan berjalan maju untuk berdiri di samping Sun Er. Memalingkan kepalanya, dia melihat wajah indah yang sedikit sedih itu. Senyum ringan, dia mengulurkan tangannya dan menepuk kepala kecil Sun Er sebelum tangannya diam-diam meluncur ke bawah rambut lembutnya. Perasaan nyaman itu membuatnya merasa sedikit terpesona. Kamu tidak akan pergi ke Akademi Jianan lagi? Membiarkan Xiao Yan dengan intim bermain dengan rambutnya yang tidak pernah disentuh oleh pria lain, Sun Er bertanya dengan lembut. Mengangguk kepalanya, Xiao Yan dengan lembut tertawa, aku juga punya hal lain sendiri yang harus kulakukan. Nalan Yanran, Sun Er dengan ringan menggigit bibirnya saat dia berkata dengan suara rendah dengan mata berair yang berdenyut dengan semacam kedinginan yang tak bisa dijelaskan. Telapak tangan yang bermain dengan rambutnya berhenti sebentar,
Xiao Yan mengangkat bahu, samar-samar tertawa dan berkata, janji yang ditetapkan di depan begitu banyak orang. Aku tidak bisa melewatkan hal itu kan? Jika itu masalahnya, bahkan kamu akan membenciku. Alis Sun Er berkerut ringan, mendesah pelan dan kemudian menggunakan suara yang hanya bisa didengarnya bergumam, aku seharusnya tidak membiarkannya hidup saat itu. Haha, yakinlah, setelah masalah ini selesai, aku akan pergi ke Akademi Jianan untuk menemukan Sun Er. Paling lama 1,5 tahun. Tunggu tidak, hanya 1 tahun. Melihat wajah Sun Er yang tiba-tiba menjadi pahit, Xiao Yan segera tertawa dan mengubah kata-katanya. Xiao Yan GG, sebenarnya, jika kamu mengikuti Sun Er juga memiliki rencana untuk membuatmu dapat mengalahkan Nalan Yanran dalam waktu yang dijanjikan. Menggigit bibirnya setelah berpikir sebentar, Sun Er tiba-tiba berbicara dengan ragu-ragu. Dengan pahit tertawa, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan dengan menghela nafas, gadis ini kadang-kadang mengatakan beberapa kata yang membuatku merasa sedikit malu. Aku tahu Xiao Yan GG tidak akan berpikir bahwa ini adalah amal. Sun Er tersenyum manis dan berkata. Dengan lembut tersenyum, Xiao Yan dengan ringan menggelengkan kepalanya. Dia menghela napas dalam ketakutan dan tertawa berkata, yakinlah, aku yakin bahwa setelah setahun, aku akan naik ke fraksi Mystic Cloud dan melawan Nalan Yanran. Menatap Xiao Yan yang tiba-tiba menjadi sombong, Sun Er menggelengkan kepalanya tanpa daya dan hendak membujuknya sekali lagi. Ketika Xiao Yan tiba-tiba berbalik, mengulurkan tangannya, dan dalam beberapa saat, meraih pinggang kecil Sun Er, dengan kasar menariknya ke pelukannya. Angin lembut bertiup melintasi taman bunga, pohon willow ringan melayang, seorang pria muda memeluk erat seorang gadis muda seperti mereka tidak akan pernah berpisah. Tindakan tiba-tiba Xiao Yan menakuti Sun Er dan setelah beberapa saat yang singkat, ujung telinga lembut Sun Er memerah. Berjuang sebentar untuk sementara kemudian dengan malu-malu berhenti, wajah kecilnya sedikit diliputi dengan lapisan merah merona yang memikat. Sun Er, setelah setahun, aku akan pergi ke Akademi Jianan untuk menemukanmu, tunggu aku. Mengubur kepalanya dengan rambut lembut itu, janji pemuda itu, akhirnya membiarkan gadis itu, yang kebingungan menganggukkan kepalanya dengan patuh. Keesokan harinya, berjalan di jalan kecil dan mengamati klan yang telah menjadi jauh lebih kosong, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hari ini adalah hari di mana tim rekrutmen dari Akademi Jianan akan tiba di Wutan City dan dengan demikian hampir setengah dari anggota klan pergi untuk melihatnya. Pada saat ini, pintu masuk ke Wutan City kemungkinan akan sepenuhnya diblokir oleh orang-orang. Sungguh sekelompok orang gila. Apakah Anda berpikir bahwa mereka akan dengan mudah membiarkan Anda lulus ujian masuk hanya karena Anda pergi untuk melihat? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berbisik. Dengan santai, dia menuju ke pegunungan. Pada saat ini setiap hari, ia akan melatih teknik Dou-nya tanpa gagal. Meskipun tim rekrutmen kali ini tinggal di kota Wutan, wilayah yang menjadi tanggung jawab mereka termasuk kota-kota terdekat lainnya. Dengan demikian, ketika Xiao Yan dan kelompoknya bergegas ke lokasi perekrutan pada hari berikutnya dan melihat antrian yang tampaknya tidak pernah berakhir, mereka tidak bisa membantu tetapi tertegun. Di alun-alun besar, ada suara dan gangguan terus-menerus. Tak terhitung anak muda yang berjuang untuk menuju ke bagian dalam alun-alun. Kalau bukan karena para prajurit dari barak gubernur yang menjaga ketertiban di tepi alun-alun, kerumunan yang gelisah akan mati-matian bergegas. Setelah menatap kaget pada lautan orang untuk waktu yang lama, Xiao Yan menghela nafas ringan. Wajahnya putus asa saat dia menggelengkan kepalanya. Dari kelihatannya, sepertinya dia bisa melupakan tentang melewati ujian masuk hari ini. Tidak ada yang bisa Anda lakukan, kan? Melihat sikap Xiao Yan yang putus asa, Xiao Yu yang sedang berbicara dengan Sun Er di belakangnya, segera berkata dengan suara senang. Menggerakkan matanya, Xiao Yan mengabaikannya. Apakah Xiao Yu Biaojie punya solusi? Melihat pasangan itu akan berdebat, Sun Er, yang berdiri di samping mereka, dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Orang yang bertanggung jawab dari tim rekrutmen di kota Wutan adalah guruku. Secara alami, sebagai murid favoritnya, aku punya solusi. Xiao Yu mengangkat hidungnya dan tertawa ketika dia melambaikan tangannya. Ikuti aku.
Menonton Xiao Yu mengangkat kaki panjang seksi dan menuju ke sisi lain dari alun-alun, Xiao Yan memandang Sun Er dan dengan tak berdaya mendorong tangannya menjauh. Lupakan. Saya tidak akan berdebat dengannya. Mendengar ini, Sun Er tersenyum dan mengangguk ketika dia dan Xiao Yan mengikuti Xiao Yu. Beberapa dari mereka mengikuti Xiao Yu dan berkeliling di sekitar plaza besar sebelum mereka berhenti di sisi barat, tempat bagian belakang plaza berada. Di sini, ada tentara lengkap yang membentuk 2 hingga 3 lapisan di sekitar tempat itu. Senjata mereka membawa kilatan dingin yang di bawah terik matahari, memantulkan sinar yang menusuk. Memindai formasi yang dijaga ketat, Xiao Yu mengeluarkan beberapa perintah untuk Xiao Yan sebelum bergerak maju sendiri. Dia mengeluarkan selembar kartu identitas hijau dan berbicara lama dengan seseorang yang tampaknya adalah seorang perwira. Hanya setelah itu dia melambaikan tangan agar Xiao Yan dan kelompoknya datang. Tatapan dingin petugas parubaya itu menyapu Xiao Yan dan teman-temannya. Hanya setelah beberapa saat dia melambaikan tangannya dan memesan, biarkan mereka lewat. Setelah mendengar perintah dari petugas setengah baya, suara logam yang bergesekan dengan yang lain segera dipancarkan dari dinding ketat pria lapis baja dan perlahan, jalan kecil muncul. Xiao Yu tersenyum pada petugas parubaya saat dia mengambil kembali piring hijaunya. Setelah mengangkat dagunya ke Xiao Yan dan kelompoknya, dia mengikuti petugas parubaya dan memimpin kelompok masuk. Mengikuti di belakang Xiao Yu, anggota lain dari Xiao Clan juga memasuki jalan ini. Saat mereka masuk, kelompok itu bisa merasakan dingin di kulit mereka. Para prajurit tanpa ekspresi di sekitarnya mengeluarkan aroma darah dari tubuh mereka, menyebabkan kelompok itu, yang tidak pernah mengalami formasi seperti itu, merasakan tekanan kuat yang membuatnya sulit bernafas. Ini adalah tentara yang selamat dari perang sungguhan? Xiao Yan perlahan-lahan menghela nafas. Xiao Yan yang luar biasa akan memungkinkannya untuk perlahan-lahan mengusir tekanan. Menjilat bibirnya, kakinya yang lemah tiba-tiba terasa kuat sekali lagi. Terlepas dari bagaimana Anda mengatakannya, dengan kekuatannya sebagai Doze bintang 4, ia lebih kuat daripada kebanyakan prajurit yang hadir. Dia mungkin tidak bisa bersaing dalam hal aura berdarah, tapi setidaknya, dia tidak akan mempermalukan dirinya sendiri karena alasan itu. Jarak pendek, kurang dari 20 meter terasa seperti 100 atau ribuan meter untuk beberapa dari mereka. Ketika mereka akhirnya mengambil langkah terakhir, mereka semua menemukan bahwa telapak tangan mereka berkeringat. Dengan wajah yang sedikit pucat, Xiao Yu menghadap petugas setengah baya dan tersenyum pahit, "Senior Ke, apakah Anda sengaja menyiksa kami?" "Haha, ini yang diperintahkan Guru Ruolin. Jika Anda ingin mengambil pintu belakang, itu wajar untuk harus melalui tes kecil. Kalian semua cukup baik, bawahan saya ini semuanya memeluk mayat untuk tidur. Jika Anda tidak memiliki kekuatan batin yang kuat, Anda akan lumpuh dengan rasa takut di tengah jalan." Wajah petugas setengah baya mengungkapkan senyum ketika pandangannya menyapu Xiao Yu dan orang-orang di sekitarnya. Akhirnya melihat wajah tenang Sun Er dan Xiao Yan, keheranan memenuhi matanya. Tampaknya Guru Ruolin akan dapat merekrut beberapa siswa yang baik saat ini. TL, pintu belakang berarti tidak resmi alias agak curang. Memeluk mayat untuk tidur sama dengan melihat kematian, dan banyak lagi. Melambaikan tangan ke petugas parubaya dalam suasana hati yang kurang baik, Xiao Yu menarik Xiao Mei dan Xiao Ning, yang kakinya sudah melemah, dan berjalan cepat ke bagian dalam alun-alun. Begitu mereka berada di tengah-tengah alun-alun, mata mereka melihat tenda hijau besar. Dari sana, Xiao Yan dan yang lainnya sudah bisa melihat lautan orang di luar. Di jalur, kadang-kadang ada beberapa orang yang telah lulus ujian masuk dan dengan senang hati menuju ke bagian dalam alun-alun. Tepat ketika mereka mulai berjalan di dekat tenda besar, tawa seorang wanita terdengar. Sosok merah bergegas mendekat dan dengan senang hati memeluk Xiao Yu. Telapak tangannya menyentuh pinggang Xiao Yu ketika dia bercanda berkata, "Apakah kamu bertambah gemuk?" Suatu bentuk alamat intim. Mengacu pada Xiao Yu. "Kamu gadis yang cabul, lepaskan aku." Memarahi sambil tersenyum, Xiao Yu mendorong gadis itu. Setelah itu, dia berbalik untuk menghadapi Xiao Yan dan yang lainnya saat dia membuat perkenalan sambil tersenyum. "Ini adalah teman terbaik saya di Akademi Jianan. Dia dipanggil Sueni dan bintang 4 Doze."
Mendengar ini, Xiao Yan dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka kepada wanita berbaju merah. Senyum cerah terlihat di wajahnya yang sedikit cantik dan rambutnya yang coklat diikat menjadi ekor kuda. Dia memiliki bunga penuh, pinggang yang sangat ramping dan bagian pantat yang bulat. Meskipun dia tidak secantik Xiao Yu, sosok iblisnya yang seksi adalah sesuatu dari impian setiap pria. Selama periode perkenalan yang singkat, Xiao Yan menyadari bahwa banyak pria muda yang telah lulus ujian diam-diam dan dengan tidak sopan menatap kedua wanita itu. Xiao Yu dengan penuh kasih sayang memegang Sueni. Dari ekspresinya, jelas mereka menikmati hubungan yang baik. Mereka adalah anggota klan saya. Ini Sun Er, hehe, cantik bukan? Tetapi kamu tidak diizinkan memiliki niat apapun terhadapnya, dia tidak akan menunjukkan minat padamu. Ini adalah Xiao Mei, wanita cantik lainnya. Ini adalah adik lelaki saya Xiao Ning. Terakhir ini adalah ketika matanya tertuju pada Xiao Yan yang malas, Xiao Yu memiringkan kepalanya dan menarik telinga gadis yang bernama Sueni dan berbisik, dia adalah Xiao Yan, orang yang telah saya sebutkan sebelumnya. Pada awalnya, Sueni melirik Sun Er dan Xiao Mei. Membuka matanya, dia tersentak, wow, klanmu benar-benar memiliki cukup banyak keindahan. Begitu mereka memasuki Akademi Jianan, semua pria akan benar-benar terpesona. Xiao Yan, setelah terkesiap kaget, Sueni tiba-tiba terdiam ketika dia melihat Xiao Yan dengan ekspresi kaget. Apakah ini yang kamu katakan, sepupu yang masih di 3 Duan Qi? Terlihat sangat tampan. Sudut mulut Xiao Yu bergerak-gerak ketika dia dengan kejam mencubit wanita bermulut besar di sebelahnya. Melihat ekspresi mengerikan di wajah Xiao Yan, dia dengan malu-malu mencoba menjelaskan, aku tidak sedang membicarakanmu. Hanya saja telinganya yang tajam ini menangkap apa yang saya katakan ketika saya sedang tidur sambil berbicara. Mengangkat alisnya, Xiao Yan melengkungkan mulutnya dan menyentuh wajahnya ketika dia mengejek, kamu berpikir tentang aku bahkan dalam mimpimu? Sejak kapan hubungan kita sebaik ini? Saat itu, yang saya lakukan hanyalah menyentuh, diam. Mendengar kata-kata Xiao Yan, wajah Xiao Yu dipenuhi dengan rasa malu. Kaki panjang seksi miliknya tanpa ampun menendang Xiao Yan. Xiao Yan menggeser tubuhnya dengan lancar untuk menghindarinya. Setelah membalasnya, dia melambaikan tangannya dan berhenti menggoda. Apa yang kamu sentuh? Itu tidak mungkin Yu-Er kan? Wajah Sueni dipenuhi rasa ingin tahu ketika dia dicubit dengan kejam oleh Xiao Yu. Yu-Er, betapa kejamnya kamu. Kamu benar-benar menyerang teman lamamu. Menutupi pergelangan tangannya yang memerah, Sueni memperhatikan Xiao Yu dengan sepasang mata berair. Berhentilah bermain-main. Kita masih perlu membawa mereka untuk mengikuti tes. Xiao Yu memarahi saat dia menjauhkan harta karun hidupnya, tidak tahu harus menangis atau tersenyum. Hehe, ayo pergi, ikuti aku. Saya akan memimpin jalan. Sueni mengubah wajahnya dan menarik air mata dari matanya. Dia berbalik dan hendak mengambil langkah pertama ketika dia memiringkan kepalanya dan berkata, oh, benar. Saya lupa memberitahumu bahwa Luo Bu ada di pesta rekrutmen ini. Selain itu, dalam perjalanan di sini, saya mendengar bahwa dia telah naik ke bintang 4 Doze. Mendengar ini, wajah tersenyum Xiao Yu menjadi suram dan dia dengan tidak sabar berkata, mengapa pria menjengkelkan itu datang? Bukankah itu karena Xiao Yu yang cantik di depan kita? Dalam perjalanan ke sini, dia hanya memikirkanmu. Sueni bercanda berkata. Xiao Yu mengepalkan giginya beberapa kali. Untuk sesaat, ekspresinya berubah secara tidak teratur sebelum dia tiba-tiba berbalik dan menatap Xiao Yan. Apa yang kamu lihat? Kamu bisa melupakan membuatku bersikap intim denganmu di depan pria itu. Aku tidak tertarik padamu dan tidak memiliki niat untuk berpura-pura tertarik. Melihat kilau di mata Xiao Yu dan memberikan kecerdasannya, bagaimana mungkin Xiao Yan tidak menebak apa yang dipikirkan gadis itu? Dia hanya tertawa dingin dan mengabaikan tatapan marah saat dia melangkah ke tenda besar. Yu-Er, tampaknya pesonamu berkurang. Di hadapan hal yang begitu bagus, para siswa di sekolah kita akan berjuang mati-matian untuk itu. Tapi bocah lelaki itu benar-benar mengabaikanmu. Mengamati kembali Xiao Yan, Sueni berkata dengan tidak percaya. Dengan erat mengepalkan giginya, Xiao Yu dengan jengkel berkata, bajingan kecil ini adalah orang aneh. Bagaimana kamu bisa menggunakan logika untuk mencoba dan memahaminya? Selain penyihir itu di akademi,
Pernahkah kamu melihat orang lain yang dapat meningkat dari memiliki 3 Duan Qi menjadi bintang 3 doze hanya dalam 1 tahun? Mendengar ini, mulut Sueni terbuka. Ekspresinya yang nakal akhirnya diliputi oleh keterkejutan. Dia tidak menyangka pemuda yang tampan dan halus itu memiliki bakat seperti itu. Apakah ini masih orang yang sama dengan sampah klan yang diceritakan Xiao Yu sebelumnya? Xiao Yan perlahan berjalan menuju tenda besar. Xiao Yu ada di belakangnya, dengan marah menatap punggungnya, mengepalkan giginya. Dia tidak mengira Xiao Yan akan menolak tawarannya dan tidak memberikan wajahnya. Ketika kelompok itu semakin dekat ke tenda hijau besar, mereka menemukan lebih dari 10 orang berkumpul di bawah naungannya. Mereka dibagi menjadi beberapa lingkaran kecil dan berbicara. Berdasarkan ekspresi santai mereka, orang mungkin akan mengatakan bahwa mereka semua adalah siswa dari akademi yang sama dengan Sueni, Akademi Jianan. Di luar naungan tenda yang sejuk, lebih dari 20 pria dan wanita muda duduk di atas tanah di bawah terik matahari. Meskipun panas menyebabkan mereka berkeringat tanpa henti, ekspresi mereka tetap malu-malu. Pada pandangan pertama, tampaknya mereka adalah siswa baru yang baru saja lulus ujian masuk di luar. Beberapa wanita yang berceloteh di tenda tiba-tiba mengangkat kepala dan melihat Xiao Yu dengan kelompoknya berjalan ke arah mereka. Wajah para siswa langsung cerah saat melihat dan mereka dengan cepat berlari dengan tawa tak henti-hentinya untuk mengelilingi Xiao Yu. Xiao Yan merasa kepalanya membengkak karena serangan tiba-tiba suara-suara keras. Dia tidak siap untuk teriakan keras dari gadis-gadis remaja itu. Tatapannya menyapu para siswi muda dan cantik ini. Dari ekspresi terkejut mereka, Xiao Yan menyadari bahwa hubungan Xiao Yu di akademi tampaknya cukup baik. Ayah, tolong, kalian semua, bisakah kalian lebih pendiam? Xiao Yu berkata tanpa daya. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis karena dia dipaksa untuk mendorong beberapa teman yang terus-menerus melemparkan diri padanya. Aku belum melihatmu dalam 2 bulan dan sepertinya kamu menjadi lebih cantik saat aku tidak ada. Jujurlah, bukankah begitu? Seorang wanita dengan wajah cantik diam-diam menyapu tangannya ke dada Xiao Yu sebelum meletakkannya di pundaknya sambil bercanda. Di sampingnya, Xiao Yan menghela nafas tanpa daya dan memberi Xiao Yu tatapan aneh. Kenapa semua teman-temannya ini seperti lintah betina? Pergilah, gadis cabul. Jangan bertingkah tak terkendali ke arahku. Tersipu, Xiao Yu mendorong gadis itu dari dadanya. Ketika dia melihat bahwa ada gadis-gadis lain yang mencoba menerkamnya, dia dengan cepat mengambil langkah mundur, menunjuk Xiao Yan dan kelompok dan buru-buru memperkenalkan mereka. Untungnya, langkah ini berhasil menghilangkan niat menggoda dari para gadis. Hehe, gadis-gadis cantik. Setelah tatapan menyapu Sun Er dan Xiao Mei, kecantikan mereka yang luar biasa membuat para siswi perempuan ini menghela nafas karena terkejut. Pandangan mereka secara bertahap berbalik ke arah Xiao Yan. Adapun Xiao Ning, dia beruntung diabaikan oleh wanita-wanita ini karena hubungan saudaranya dengan Xiao Yu. Meskipun Xiao Yan lebih muda dari Xiao Yu dalam 2 hingga 3 tahun, ukuran tubuhnya dapat dengan mudah dibandingkan dengan Xiao Yu setelah lebih dari setahun berlatih keras. Wajahnya mungkin terlihat agak muda dan halus, tetapi ia memiliki kedewasaan yang tidak sesuai dengan usianya. Kontradiksi visual ini menyebabkan para wanita tak berdaya melihat lagi. Hihi, sungguh pria muda yang tampan. Apakah dia sepupumu? Sepupu terkait darah? Jujur, apakah kamu mencurinya untuk diri sendiri? Terlepas dari seberapa tenangnya Xiao Yan, setelah mendengar wanita-wanita ini secara terbuka menanyakan pertanyaan yang begitu berani di depan pihak-pihak yang terlibat, sudut mulutnya tidak bisa menahan kedutan. Tatapan yang dia gunakan pada Xiao Yu semakin aneh. Setelah mendengar ejekan gadis-gadis ini, wajah Xiao Yu menunjukkan rasa malu dan tidak berdaya. Dia akan menjelaskan ketika sudut matanya menangkap sosok laki-laki yang melangkah. Wajah Xiao Yu berubah dan mengerutkan kening. Segera, rona kemerahan yang bingung muncul di wajahnya ketika dia dengan genit berkata, "Saya tidak memiliki hubungan darah dengannya." "Kenapa kamu tidak berhenti mengolok-oloknya? Dia sudah pemalu sejak masih muda." Mendengar kata-kata itu, semua siswi perempuan tercengang. Menonton Xiao Yu yang tampak bingung yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, mereka mulai saling bertukar pandang. Awalnya mereka hanya bermaksud bercanda, mereka tidak menyangka Xiao Yu akan benar-benar serius dan menjelaskan.
Selain itu, nada yang dia gunakan rasanya seperti setengah berusaha untuk berbohong. Bahkan Sun Er dan mereka yang mengikuti Xiao Yu juga terpana oleh nada intim Xiao Yu. Mereka saling bertukar pandang karena mereka semua melihat mata satu sama lain berkabut. Sejak kapan hubungan antara Xiao Yu dan Xiao Yan menjadi begitu baik? TL, mata berkabut sama dengan bingung. Berdiri di satu sisi, Xiao Yan dengan dingin menatap akting Xiao Yu. Dia akan mengeksposnya ketika Xiao Yu dengan cepat mengulurkan tangannya. Salah satu dari mereka mengunci tangannya sementara yang lain dengan intim menyapu debu dari pakaian Xiao Yan. Melihat tindakan tiba-tiba Xiao Yu, orang-orang di sekelilingnya semua sangat terkejut. Kapan mereka pernah menyaksikan Xiao Yu memperlakukan pria lain dengan cara seperti itu? Xiao Yu, kau sudah lama tidak bertemu. Sama seperti semua orang yang linglung, suara seorang pria tiba-tiba berteriak. Mendengar suara itu, semua orang memiringkan kepala mereka. Seorang pemuda berpakaian abu-abu berdiri di belakang mereka, tersenyum lebar pada mereka. Pria muda itu cukup tampan, tetapi senyum cerah itu tampak palsu bagi Xiao Yan dan yang lainnya. Ekspresi bingung pada wajah Xiao Yu perlahan-lahan surut. Berbalik dengan tangannya masih memegang Xiao Yan, dia melirik pemuda itu dan dengan acuh tak acuh berkata, "Luo Bu, sudah lama tidak bertemu." Menganggukkan kepalanya dan tertawa, pria muda bernama Luo Bu itu secara acak menatap tangan yang saling bertautan. Seketika, rasa amarah yang dingin melintas di tatapan yang dia kirim ke Xiao Yan. Kau pasti membawa beberapa orang ini, bukan?" Luo Bu bertanya sambil tersenyum ketika dia melangkah ke arah mereka. "Ya." Dengan sembarangan menganggukkan kepalanya, Xiao Yu sekali lagi memperkenalkan Xiao Yan dan yang lainnya. Dia berkata sambil tersenyum, "Saya telah membawa mereka ke sini untuk mengikuti tes." "Oh, sudahkah sekarang?" Mengangguk-angguk sambil tersenyum, Luo Bu mengeluarkan bola kristal merah seukuran kepalan tangan. Dia melambaikannya dan berkata sambil tersenyum, "Kebetulan Guru Ruolin baru saja memberi saya kristal pemeriksaan. Mengapa kami tidak membiarkan mereka mencobanya?" Kristal pemeriksaan lainnya semuanya telah dibawa ke gerbang pemeriksaan di depan. "Jika Anda tidak menggunakan milik saya, Anda harus menunggu beberapa saat." Mendengar ini, Xiao Yu ragu-ragu sedikit sebelum menganggukkan kepalanya. Dia memiringkan kepalanya dan dengan lembut menjelaskan kepada Xiao Yan, "Kristal pemeriksaan ini sangat sederhana. Selama kekuatanmu telah mencapai doqi dari 8 duan, itu akan menyala. Setelah itu terjadi, kamu akan lulus ujian awal. Biarkan aku pergi." Xiao Yan menatapnya dengan tidak teratur dan memesan dengan acuh tak acuh. Xiao Yu tersenyum, dia mengangguk dan dengan patuh melepaskan tangannya. Melihat sikapnya yang patuh, cengkeraman orang yang bernama Luo Bu semakin erat di bola kristal. "Sun Er, kenapa kalian semua tidak pergi dulu?" Menggosok pergelangan tangannya yang memerah karena telah dipegang Xiao Yu, Xiao Yan memberitahu Sun Er sambil tersenyum. Mengangguk sambil tersenyum, Sun Er, Xiao Mei dan Xiao Ning memimpin dan maju. Segera setelah telapak tangan mereka menyentuh bola kristal, itu menyala dan mereka melangkah mundur. Melihat mereka bertiga berhasil, Xiao Yan juga maju dan dengan ceroboh menyentuh bola kristal, mendapatkan hasil yang sama. "Yakinlah bahwa jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk lulus ujian, aku tidak akan bertindak sendiri dan membawa mereka ke sini." Melihat keberhasilan keempat orang itu, kata Xiao Yu dengan acuh tak acuh. Bukannya saya tidak mempercayai Anda, tetapi ini adalah aturannya." Memberi Xiao Yu senyum minta maaf, Luo Bu menyimpan bola kristal itu. Jarinya menunjuk ke arah orang-orang di luar, yang duduk di bawah matahari. Menghadapi Xiao Yan dan kelompoknya, dia berkata sambil tersenyum, "Selamat telah melewati tes awal. Sekarang, silakan duduk di luar selama setengah jam." "Luo Bu, apa artinya ini?" Mendengar kata-kata Luo Bu, Xiao Yu mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin. "Xiao Yu, kamu juga murid di sini. Anda harus tahu bahwa ini adalah peraturan selama perekrutan. Siswa baru hari ini semakin impulsif. Mengurangi semangat mereka selama perekrutan akan bermanfaat bagi kehidupan masa depan mereka di akademi." Luo Bu menjelaskan sambil tersenyum. Luo Bu, saya tidak tertarik pada apapun yang Anda katakan kepada siswa baru, tetapi Anda tidak akan memaksakan aturan buruk ini pada orang-orang yang saya bawa.
Xiao Yu berkata dengan dingin. Ini adalah aturannya. Sudut mulut Luo Bu berkedut. Ditegur oleh Xiao Yu di depan umum tanpa mempertimbangkan reputasinya telah menyebabkan kemarahan dan kekejaman dalam dirinya. Luo Bu, kamu harus berhenti membuat masalah. Kamu tahu betul bahwa ini adalah peraturan yang dapat dilakukan tanpa itu, jadi mengapa kamu ingin membuat keributan besar? Gadis-gadis di sekitarnya mengerutkan kening karena mereka juga tidak tahan bagaimana Luo Bu berusaha membuat keributan besar yang tidak diperlukan. Maafkan saya, mereka telah lulus ujian di jam tangan saya. Berdasarkan aturan, selama periode waktu ini, saya bertanggung jawab atas mereka. Luo Bu tersenyum cerah. Melihat Xiao Yu yang marah, dia tiba-tiba mengubah kata-katanya. Baik, karena Anda, tidak semuanya harus keluar. Kenapa kita tidak membiarkan seseorang menjadi wakil? Coba aku lihat. Kami akan biarkan anak ini menjadi wakilnya. Dia laki-laki, jadi tidak perlu baginya untuk khawatir tentang menjadi lebih gelap di bawah matahari. Setelah perlahan-lahan menggerakkan jarinya di beberapa siswa baru, dia akhirnya tersenyum dan berhenti di depan Xiao Yan. Xiao Yan membelalakkan matanya dan dengan acuh tak acuh memperhatikan pemuda di depannya yang penuh senyum. Enyah, Xiao Yan juga tidak akan pergi. Saya pribadi akan mencari guru Ruolin untuk membicarakan hal ini. Tidak perlu bagi Anda untuk berada di sini memberi perintah. Dengan langkah kaki seksi panjangnya, Xiao Yu berdiri di depan Xiao Yan dan berkata dengan dingin. Luo Budage, sepertinya kamu mengalami beberapa masalah. Saat mereka berada dalam perdebatan konstan, sekelompok pria tertawa muncul dari bayangan tenda. Dage, berarti kakak. Tidak lain dari siswa baru ini yang tidak mau berada di bawah matahari. Luo Bu mengamankan bola kristalnya saat dia berkata sambil lalu. Sudah lama sekali saya tidak melihat siswa baru yang sombong. Luo Budage, apakah Anda membutuhkan bantuan kami? Mendengar ini, seorang pemuda dengan 1 bintang emas di dadanya diam-diam tersenyum pada Luo Bu. Senyumnya dipenuhi dengan upaya untuk menjilat. Sambil tersenyum dan menganggukkan kepalanya, Luo Bu menghadapi wajah suram yang dihadapi Xiao Yu dan merenung. Tiba-tiba, dia tersenyum dan berkata, kenapa kita tidak melakukan ini? Tidak apa-apa untuk tidak keluar, tetapi ada banyak siswa baru di luar sana menonton. Jika hanya beberapa siswa ini yang dibebaskan dari sinar matahari, yang lain mungkin tidak senang tentang hal itu. Ketika dia berbicara, Luo Bu menepuk bahu pemuda di sampingnya dan tersenyum pada Xiao Yan. Karena kamu tidak ingin keluar, mengapa kamu tidak berdebat dengan Gela di sini? Tentu saja, Anda tidak perlu mengalahkannya. Yang Anda butuhkan adalah bertahan selama 20 pertukaran di bawahnya. Mendengar ini, para wanita di sisi Xiao Yu langsung memarahi Luo Bu dengan marah. Setelah melihat situasinya, mereka akhirnya mengerti bahwa pria ini cemburu pada Xiao Yan dan berusaha menyalahgunakan wewenangnya untuk menghukum Xiao Yan karena dendam pribadi. Dibandingkan dengan tangisan marah orang-orang di sekitarnya, anehnya Xiao Yu menjadi pendiam. Memiringkan kepalanya dan menonton Xiao Yan, dia jelas mengerti bahwa kekuatan Xiao Yan saat ini tidak lebih lemah dari miliknya. Berurusan dengan 1 bintang Douze bukanlah sesuatu yang sulit. Mengamati tatapan Xiao Yu, Xiao Yan dengan acuh tak acuh menatap Luo Bu yang tersenyum cerah. Rasa dingin memenuhi mata hitamnya. Awalnya, dia tidak ingin membuat masalah tetapi orang ini hanya harus memaksakan tangannya. Ayo, anak kecil, izinkan saya mengajari Anda bagaimana menghormati senior Anda. Kalau tidak, ketika kamu menderita di akademi di masa depan, kamu akan menyalahkan kami. Pria muda bernama Gela melangkah maju dan tersenyum pada Xiao Yan dengan niat buruk. Secara bertahap membiarkan napasnya keluar, Xiao Yan hanya mengangkat bahu di depan tatapan semua orang. Dia mengambil 2 langkah ke depan. Ketika dia berada di samping Xiao Yu, dia tiba-tiba mengulurkan lengannya dan dengan kasar meraih pinggang tipisnya yang lembut dan menariknya ke pelukan. Dihadapkan dengan serangan kejutan tiba-tiba Xiao Yu sejenak tertegun sebelum seluruh wajahnya menyala. Mempertimbangkan bahwa Luo Bu ada di dekatnya, dia hanya bisa menghentikan perjuangannya dan mengepalkan giginya ketika dia berulang kali mengutuk pria yang secara terbuka mengambil keuntungan darinya. Tindakan Xiao Yan membuat semua wanita di sekitar mereka benar-benar terpana. Itu juga menyebabkan wajah Luo Bu langsung menjadi gelap.
Dia memiringkan kepalanya dan dengan dingin berkata pada Gela, lebih kejam saat kau menyerang. Mendengar ini, Gela tersenyum sinis dan mengangguk. Di samping, Sun Er dan dua lainnya hanya bisa menggelengkan kepala mereka tanpa daya dengan tindakan aneh. Ini menarik. Xiao Yan dengan dingin berbisik ketika tangannya membelai pinggang Xiao Yu 2 kali lagi, tampaknya enggan untuk pergi. Setelah mengatakan itu, Xiao Yan melepaskan tangannya tanpa melirik lagi pada wajah merah Xiao Yu. Dia meregangkan lehernya sambil memegang senyum di ujung mulutnya dan perlahan berjalan ke arah Gela yang menatapnya dengan sinis. Menonton Xiao Yan berjalan mendekat, Gela tersenyum dengan dingin. Dia telah melihat banyak siswa baru yang menonjol, tetapi tidak ada yang memiliki akhir yang baik. Mengurangi semangat siswa baru selama perekrutan mereka adalah tradisi tidak resmi di Akademi Jianan. Mereka yang memiliki kualifikasi untuk direkrut biasanya memiliki bakat yang cukup banyak. Orang-orang ini juga biasanya dimanjakan di rumah mereka dan jarang bertemu dengan cemoohan atau ejekan. Membawa sikap seperti ini dan memasuki Akademi Jianan yang dipenuhi dengan orang-orang yang luar biasa akan dengan mudah menghasilkan perkelahian karena perselisihan verbal. Pada akhirnya, ini hanya akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Karena itu, ketika merekrut siswa baru, penting untuk membiarkan siswa baru dengan jelas memahami kemampuan mereka dan mengurangi kesombongan dan semangat mereka. Ketika dihadapkan dengan aturan tidak resmi ini, bahkan para guru Akademi Jianan tidak mengajukan keberatan melakukannya. Dengan demikian, aturan ini terus diturunkan dari generasi ke generasi. Mengencangkan tinjunya dan membiarkan Doqi yang pingsan untuk menyelimutinya, Gela tersenyum dengan dingin. Kembali ketika dia pertama kali bergabung dengan Akademi Jianan, dia juga melawan dengan bakatnya. Namun, senior bintang 2 Doze hanya menggunakan satu pukulan sebelum ia dengan bijaksana berlari keluar untuk berdiri di bawah terik matahari selama setengah jam. Penghinaan pribadi ini semakin meningkatkan hasratnya untuk menggilas semangat setiap siswa baru yang dilihatnya. Di bawah pengawasan ketat orang-orang di sekitarnya, pemuda itu akhirnya berhenti tepat di depan Gela. "Yuer, kenapa kamu tidak menghentikannya? Berada di bawah matahari jauh lebih baik daripada menderita luka fisik." Melihat senyum jahat Gela, gadis-gadis di samping Xiao Yu agak enggan menyalahkannya. Berdiri di samping Xiao Yu, Sue Ni mengingat penilaian Xiao Yu terhadap Xiao Yan dan matanya yang jernih berkedip. Anehnya, dia menatap pemuda yang terus tersenyum tipis. Dia ingin tahu apakah Xiao Yu benar dan bahwa pemuda bernama Xiao Yan ini benar-benar memiliki bakat yang sebanding dengan penyihir itu. Menutup bibir merahnya dengan erat, Sue Ni meletakkan tangannya di depan dadanya sementara antisipasi melintas di matanya. Dengan kemerahan di wajahnya yang belum surut, Xiao Yu tampak sangat menarik. Dia dengan malas merentangkan lengannya dan kemudian menyingkirkan rambut hitam di depan dahinya. Saat dia menatap punggung pemuda itu, dia berkata dengan berbisik, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menderita. Mengamati dua pria di tenda yang akan mulai bertempur, 20 lebih siswa baru di bawah matahari dengan penuh rasa ingin tahu mengarahkan pandangan mereka pada mereka. Sebelum memilih untuk berada di bawah matahari, mereka juga berusaha membalas. Tetapi pembalasan itu semua dengan mudah ditekan oleh senior mereka yang jauh lebih kuat. Melihat orang lain yang ingin menantang kekuatan senior ini, mereka mulai menertawakan kemalangannya saat mereka bersiap-siap untuk mengamati bagaimana dia akan mempermalukan dirinya sendiri. "Apakah kamu siap?" Menikmati menjadi fokus perhatian semua orang, senyum di wajah Gela semakin kaya. Mata kecilnya melirik Xiao Yan dan berbicara dengan senyum. "Mulailah." Xiao Yan hanya menggaruk dagunya pelan, menyebabkan semua orang terpana. "Hehe, bocah kecil mentalmu tidak buruk." Menghadapi sikap Xiao Yan, Gela sedikit terkejut. Segera, dia merasakan kemarahan dari dalam. Apakah ini upaya untuk mendiskriminasi dirinya? Dengan ringan melepaskan napas, Xiao Yan tidak repot-repot mengatakan omong kosong. Dia hanya dengan malas menatap wajah lawannya yang agak marah. "Bagus sekali." Ketenangan lawannya telah melukai harga diri Gela. Dengan senyum dingin, dia dengan marah bergegas maju dengan tangan kanannya mengepal dan Doqi menggumpal di atasnya. Segera, tinju, bersama dengan angin yang menyertainya tanpa ampun membombardir ke kepala Xiao Yan. Para penonton di sekitarnya mengerutkan kening, setelah melihat Gela menggunakan kekuatan besar terhadap siswa baru.
Dengan lembut mengangkat kelopak matanya dan menyaksikan tinju besar berlari ke arahnya, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat telapak tangannya ke tempat yang pertama akan diserang dan menghentikan tinju Gela. Setelah menghentikan tinju, telapak tangannya bahkan tidak membuat gerakan sedikit pun. Pukulan yang memiliki sejumlah besar energi dan kekuatan bahkan tidak menimbulkan reaksi sekecil apapun, seperti meninju udara. Kecepatan, lambat, kekuatan, lemah. Apakah Anda benar-benar seorang siswa dari Akademi Jianan? Mengangkat wajahnya, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berbisik. Ejekan dalam bisikan pemuda itu membuat orang-orang di sekitarnya menjadi tercengang. Satu demi satu, tatapan heran menatap titik di mana tinju dan telapak tangan melakukan kontak. Sulit membayangkan bahwa seorang siswa baru akan dapat dengan mudah memblokir serangan dari bintang 1 Douze. Luo Bu, yang awalnya penuh senyum, berangsur-angsur berubah suram saat dia menyaksikan adegan ini. Tatapannya dipenuhi dengan kedinginan saat dia melihat pemuda yang tersenyum tipis. Sepertinya dia telah melakukan kesalahan. Seandainya dia tahu, dia akan membiarkan seseorang yang lebih kuat memasuki pertarungan. Bajingan, apakah Anda ingin mati? Diejek oleh seorang siswa baru di depan umum, wajah Gela menjadi benar-benar memerah ketika dia berteriak. Kaki kanannya mengarah ke perut bagian bawah Xiao Yan dan menendang dengan kasar. Dengan wajah acuh tak acuh, Xiao Yan dengan malas mengayunkan tangan kirinya yang tidak digunakan seperti yang dilakukan seseorang terhadap seekor lalat. Akhirnya, dengan suara gertakan, dia memukul pergelangan kaki Gela, memar langsung muncul. Mendesis. Rasa sakit yang hebat dipancarkan dari pergelangan kaki, menyebabkan Gela menghirup udara dingin. Kemarahan di wajahnya menjadi lebih liar. Dengan cepat mundur selangkah, dia melepaskan diri dari telapak tangan Xiao Yan. Kaki kanannya turun ke tanah dan meminjam kekuatan untuk naik tinggi ke udara. Berputar tiba-tiba, doki hijau pucat muncul di kaki kanannya. Bilah angin seperti cahaya imajiner menutupi kakinya sebelum dengan kejam memotong ke arah tengkorak Xiao Yan. Tak tahu malu, untuk bahkan menggunakan tepian cahaya angin. Ini adalah keterampilan Dou level Huang tinggi. Orang ini terlalu tak tahu malu. Menyaksikan bilah cahaya buram di kaki Gela, sekelompok siswa perempuan, yang wajahnya dipenuhi dengan kemarahan, berteriak dengan marah. Melihat tindakan Gela, alis Xiao Yu berkerut. Dan segera setelah itu rileks. Saat itu, bahkan setelah menggunakan keterampilan Dou level Xuan tinggi, tangan Jia Lai Au masih dipatahkan oleh Xiao Yan. Dia tidak percaya bahwa hanya dengan kekuatan 1 bintang Douze, orang ini bisa membahayakan Xiao Yan. Mengangkat wajahnya, angin yang agak tajam menyebabkan wajah Xiao Yan sedikit dingin. Perlahan-lahan mengangkat telapak tangannya, dia membidik Gela yang turun. Hah! Menggerakkan bibirnya, suara samar itu berteriak. Ketika teriakan itu mereda, kekuatan ganas dan tak berbentuk keluar dari telapak tangan Xiao Yan dan dengan kejam mendarat di dada Gela yang turun. Engah! Saat dadanya mengalami pukulan berat yang tidak diketahui, wajah dingin Gela segera berubah putih. Sesaat kemudian, tubuhnya didorong ke belakang saat ia meludahkan seteguk darah. Bang! Setelah tubuhnya terlempar mundur lebih dari 10 meter, itu mendarat berat di atas batu yang telah dipanggang di bawah terik matahari. Tubuh Gela sedikit berkedut ketika wajahnya yang ketakutan menyaksikan pemuda yang berdiri jauh dengan telapak tangannya masih terentang. Dadanya terasa pengap dan penglihatannya menjadi hitam ketika dia akhirnya pingsan. Waktu antara serangan kuat Gela sampai saat dia terlempar kembali tanpa alasan yang jelas hanya sedikit lebih dari 10 detik. Melihat bagaimana kemenangan diputuskan dalam waktu sesingkat itu, orang-orang baik di dalam maupun di luar kamp menjadi diam. Di bawah terik matahari, para siswa baru dengan bodoh menatap Gela yang pingsan di dekat mereka. Beberapa saat kemudian, tatapan kuat mereka bergeser ke arah pemuda yang berdiri di bawah tempat yang teduh. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan seorang siswa baru mengalahkan seorang senior. Terlebih lagi, siswa baru ini tampaknya sedikit lebih muda dari mereka. Wanita-wanita muda yang lebih cantik di antara siswa baru itu menatap penuh semangat pada pria muda berpakaian hitam yang mengenakan wajah acuh tak acuh. Mata mereka dipenuhi dengan kilatan memuja. Kalau bukan karena suasana yang tidak pantas, mereka mungkin memekik sekali atau 2 kali untuk melampiaskan perasaan memuja mereka. Tentu saja, bakat yang menakutkan.
Menatap tajam pada Xiao Yan, Sueni mendesah kaget dan menggelengkan kepalanya. Kekuatan Xiao Yan telah membuktikan bahwa apa yang dikatakan Xiao Yu sebelumnya adalah kebenaran. Orang ini dari keluarga Anda, apa sebenarnya tingkat kekuatannya? Dari kelihatannya, sepertinya dia sudah menjadi Douze, kan? Sambil menatap pria muda berbaju hitam itu dengan bodoh, gadis-gadis di samping Xiao Yu tiba-tiba bertanya dengan terbata-bata. Lelucon apa ini? Mampu dengan mudah mengalahkan bintang satu Douze sedemikian rupa, kekuatannya sudah lebih besar daripada kebanyakan orang di sini. Xiao Yu tersenyum manis ketika dia menatap dengan penuh perhatian pada pemuda yang berdiri di atas tempat pertarungan terjadi. Sinar yang tidak dikenal melintas di matanya. Beberapa saat kemudian, dia meniru sikap Xiao Yan dan melambaikan tangannya sambil berbicara sambil tersenyum, "Jika kami bertarung, bahkan aku tidak akan bisa mengalahkannya. Apakah Anda pikir dia bukan Douze? Hihi, seorang Douze di usia yang begitu muda. Bahkan di Akademi Jianan, itu dianggap sebagai salah satu talenta top. Hehe, sepertinya kamu memiliki selera yang cukup baik. Tapi dia sepupumu, bukan? Mengapa kamu tidak membiarkan kami memilikinya?" Wanita cantik itu tertawa menggoda. "Tersesatlah kamu dasar wanita cabul." Dengan wajah merah, Xiao Yu mendorong gadis itu pergi. Dalam hatinya, Xiao Yu bergumam tanpa alasan, "Aku sudah mengatakannya. Tidak ada ikatan darah antara dia dan aku." Kemunculan perasaannya yang tiba-tiba menyebabkan ujung telinga Xiao Yu melepuh. Dia dengan cepat memarahi dirinya sendiri sebelum menenangkan perasaannya, tidak berani membiarkan imajinasinya menjadi liar. Dibandingkan dengan yang tertawa di sisi Xiao Yu, wajah Luo Bu menjadi semakin suram. Dia dengan dingin menatap Xiao Yan ketika ujung mulutnya bergerak-gerak. "Aku tidak perlu keluar sekarang, kan?" Dengan sembarangan menarik lengan bajunya, Xiao Yan memandang Luo Bu dan tersenyum lemah. Haha, sepertinya kamu memiliki beberapa keterampilan tersembunyi. Menyembunyikan rasa dingin di wajahnya, Luo Bu sekali lagi menunjukkan senyum yang cerah. Berjalan ke depan, dia menepuk pundak Xiao Yan dengan sikap ramah saat dia dengan dingin berbisik, "Bocah kecil, kamu sebaiknya tidak terlalu kurang ajar. Meskipun Anda memiliki beberapa bakat, ada banyak di Akademi Jianan yang lebih menonjol dari Anda. Dengan sikap Anda akan menemukan diri Anda dalam situasi yang tidak menguntungkan di Akademi Jianan. Terima kasih atas pengingat Anda." Mengangguk kepalanya sambil tersenyum, Xiao Yan berkata, "Tapi saya yakin Anda tidak memiliki kualifikasi seperti itu." Xiao Yan bukan orang bodoh. Permusuhan Luo Bu kepadanya adalah sesuatu yang dia mengerti dengan jelas. Karena itu, tidak perlu bertindak bodoh di depannya. Bahkan jika mereka bertarung, Xiao Yan tidak takut padanya. Jika dia menjadi lebih jengkel, itu bukan seolah-olah itu adalah pertama kalinya dia membunuh seseorang dan menghancurkan mayat itu. Meskipun permusuhan Luo Bu kepadanya berasal dari kesalahpahaman, Xiao Yan tidak memiliki mood santai untuk menjelaskannya. Menempatkannya dengan cara yang kurang sopan, Luo Bu lah yang tidak memiliki kualifikasi untuk Xiao Yan melakukannya. Terlebih lagi, Xiao Yu mungkin berdebat dengannya setiap hari, tetapi Xiao Yan tidak ingin dia dilukai oleh munafik bermuka dua ini. Mendengarkan kata-kata kasar Xiao Yan, Luo Bu tersenyum cerah sekali lagi menjadi dingin. Mata dinginnya menatap tajam ke Xiao Yan dan wajahnya berkedut. Kilatan dingin di matanya tampaknya seperti memotong Xiao Yan menjadi beberapa bagian. Xiao Yan mengabaikan serangan visual yang sia-sia. Senyum acuh tak acuh pada wajahnya yang halus dan tampan jelas lebih baik dalam memberikan kesan yang baik kepada orang lain dibandingkan dengan senyuman munafik yang sok berkuasa. "Bocah sombong, ketika Anda mulai di Akademi Jianan, saya akan merawat Anda sebagai senior Anda." Luo Bu mengepalkan giginya dan berkata dengan senyum dingin. Menyentuh wajahnya, Xiao Yan dengan lembut berkata, "Aku tidak tahu tentang hal-hal lain tapi jika kau melanjutkan aktingmu, percayalah, aku bisa membuatmu tidak bisa meninggalkan kota Wutan." Mengecilkan matanya, sudut mulut Luo Bu berkedut ketika dia menatap pemuda itu. Di dalam mata hitam itu, ia menemukan kedalaman ketidakpedulian. Tubuhnya bergetar tanpa meninggalkan jejak. Ketika dia melihat ke mata hitam dingin itu, Luo Bu benar-benar merasakan dingin yang menakutkan. Perasaan ini mirip dengan yang dia dapatkan ketika dia menghadapi serigala mistik biadab sendirian selama misi terakhirnya.
Luo Bu diam-diam menelan air liurnya. Kata-kata yang mengancam yang akan keluar dari mulutnya juga ditelan dengan paksa. Bagus sekali. Luo Bu menghembuskan nafas yang tampaknya berniat untuk mengusir rasa dingin yang memalukan yang dia rasakan. Mengepalkan giginya dan menganggukkan kepalanya, dia sudah membuat keputusan. Jika dia memiliki kesempatan, dia akan mendapatkan seseorang untuk menumbuhkan hubungan yang baik dengan bocah ini. Dengan acuh tak acuh menatap Luo Bu, Xiao Yan sedang mempertimbangkan apakah akan menemukan kesempatan untuk membiarkan orang ini menghilang dari Wutan City untuk menghindari masalah di masa depan ketika suara wanita yang lembut dari dalam tenda menyebabkan Xiao Yan melunak. Hehe, bocah kecil ini memiliki bakat yang sangat hebat. Kali ini, sepertinya aku telah menemukan harta karun. Suara wanita yang tak terduga itu begitu lembut sehingga mengeluarkan perasaan memilukan. Di bawah kelembutan ini, Xiao Yan merasa sedikit linglung meskipun kekuatan mentalnya. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengikuti sumber suara dan menatap ke dalam tenda. Dalam bayang-bayang tenda, seorang wanita berpakaian hijau berdiri dengan cantik sambil menyeringai. Senyum di wajahnya yang cantik terasa hangat dan matanya melihat sekeliling dengan cepat. Kelembutan dalam tatapannya seperti air jernih yang dengan diam-diam melewati, menyebabkan orang menjadi mabuk oleh kelembutan hidup wanita yang istimewa itu. Wanita itu tampak jauh lebih tua daripada Xiao Yu dan yang lainnya. Postur tubuh yang tebal dan indah, membocorkan keindahan dewasa yang dibentuk selama bertahun-tahun. Keindahan alami seperti ini jauh melampaui apa yang dimiliki Xiao Yu dan gadis-gadis yang belum dewasa ini. Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke wanita itu. Meskipun penampilan wanita ini sedikit lebih rendah daripada Sun Er dan Xiao Yu, watak lembutnya yang tulus adalah sesuatu yang membuat Xiao Yan kagum. Wanita di seberang itu selembut air, menunjukkan lambang kelembutan. Sejak wanita ini muncul, Xiao Yan menyadari bahwa tatapan beberapa siswa laki-laki muda di tenda diam-diam menjadi bersemangat. Tatapan yang mereka berikan padanya juga mengandung sentimen yang tidak bisa dijelaskan. Setelah menemukan fenomena ini, Xiao Yan segera menggelengkan kepalanya dengan tenang. Sepertinya orang-orang ini naksir kepada wanita itu, hal itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Orang-orang yang lebih muda biasanya menyukai wanita yang lebih matang daripada mereka. Ini sepertinya disebut memiliki preferensi untuk wanita dewasa. Guru Ruolin, haha, UR sangat merindukanmu. Melihat wanita lembut yang muncul di tenda, Xiao Yu segera berteriak kaget. Setelah itu, dia menerkam ke depan dan dengan senyum, erat memeluk pinggang yang tampaknya montok tapi tidak gemuk. Hehe, UR, apakah kamu menikmati cutimu? Wanita lembut yang disebut Guru Ruolin tersenyum berkata sambil memeluk Xiao Yu. Itu tidak buruk. Dengan senyum cakep, Xiao Yu menggigit telinga Guru Ruolin dan bercanda dengan lembut, guru menjadi lebih lembut dan lembut. Jika ini terus berlanjut, siapapun yang menarik perhatian guru di masa depan akan benar-benar terperangkap oleh kelembutan ini. Kemerahan dangkal muncul di wajahnya saat Guru Ruolin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah memanjakan Xiao Yu dengan menepuk kepalanya, dia tiba-tiba menghadap Xiao Yan dan yang lainnya dan mengangkat dagunya. Dengan suara lembutnya, dia berkata, apakah ini orang-orang yang kamu bawa? Sepertinya mereka cukup baik, haha, tentu saja. Dengan bangga mengangkat dadanya, Xiao Yu memiringkan kepalanya dan menatap Luo Bu dengan keras dan mengeluh dengan lembut, orang itu menjadi semakin sombong. Siapa yang menyuruhmu untuk sengaja memprovokasi dia? Anda harus tahu perasaannya untuk Anda. Setelah bertindak begitu intim dengan pria lain di depan matanya, akan aneh jika dia tidak menemukan alasan untuk membuat semuanya menjadi sulit. Guru Ruolin berkata dengan tak berdaya. Itu hanya akan meningkatkan ketidaksukaanku padanya. Xiao Yu mengerutkan bibirnya dan berkata. Menggelengkan kepalanya, Ruolin melepaskan Xiao Yu. Dia perlahan berjalan maju dan berbicara dengan senyum kepada 10 siswa plus di bawah terik matahari, murid-murid yang terkasih, masuklah. Mendengar dia membuka mulut untuk berbicara, siswa baru yang berkeringat di bawah matahari yang panas segera dipenuhi dengan kebahagiaan. Mereka dengan cepat bangkit dan memasuki tenda yang teduh dengan sikap kuyu. Harus dikatakan bahwa meskipun metode ini meruntuhkan semangat siswa baru dengan sedikit tanpa ampun, itu efektif. Paling tidak,
kesombongan siswa baru yang memasuki tenda telah jauh berkurang dibandingkan ketika mereka pertama kali tiba. Mereka semua mundur di bawah bayang-bayang tenda, mata mereka terus-menerus berkeliaran di seluruh bagian dalam tenda. Menyapu senyum yang dipenuhi dengan kelembutan pada semua orang, Guru Ruolin akhirnya mengarahkan pandangannya pada wajah Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata dengan lembut, Luo Bu tidak memiliki niat jahat. Sebelumnya, dia hanya sedikit marah sehingga tindakannya sedikit gegabah. Tolong jangan salahkan dia. Haha, guru pasti bercanda. Saya orang yang baik hati. Mengapa saya menyalahkan senior Luo Bu? Xiao Yan menggosok kepalanya dan, malu-malu, tersenyum. Mendengar ini, sebagian besar orang di tenda memutar mata mereka dan tertawa dalam hati. Apakah orang ini tidak merasa bahwa mengucapkan kata-kata ini setelah dengan kasar menjatuhkan seorang senior itu adalah sedikit penghinaan? Setelah menatap pria muda yang tersenyum di depannya, Guru Ruolin mengedipkan bulu matanya yang panjang. Dia memiliki firasat bahwa setelah bertahun-tahun menjadi guru, dia akhirnya bertemu dengan seorang siswa yang akan memberinya sakit kepala terbesar. Setelah membiarkan imajinasinya menjadi liar, Guru Ruolin menggelengkan kepalanya dan memerintahkan dua siswa pria untuk membawa Gela yang pingsan. Dia menundukkan kepalanya dan mengamati luka-luka Gela. Segera, dia mengerutkan kedua alisnya dan menatap Xiao Yan yang terlihat polos dengan celaan. Diserang oleh kekuatan penuh dari tatapannya, Xiao Yan merasa perutnya bergetar. Sudut mulutnya pecah tapi dia tidak terganggu. Setelah berpikir sejenak dengan cemberut, Guru Ruolin mengulurkan tangan putih bersihnya dan langsung menyentuh tangan Gela dengan ringan di bawah tatapan iri para siswa laki-laki. Energi lembab biru pucat dipandu oleh tangannya saat memasuki tubuh Gela, membantu menenangkan Douqi yang berantakan di tubuhnya dan menyembuhkan beberapa luka yang disebabkan oleh Xiao Yan. Di antara klasifikasi Douqi yang berbeda, Douqi jenis air adalah jenis yang paling lembut. Dengan tidak adanya obat penyembuhan, Douqi jenis air adalah pilihan yang paling cocok untuk membantu mengobati luka. Oleh karena itu, praktisi Douqi jenis air juga dikenal sebagai obat penyembuhan bergerak. Dalam banyak kelompok tentara bayaran, memiliki seseorang yang dengan teknik ki elemen air adalah suatu keharusan. Lagi pula, ketika sesama anggota terluka parah, hanya Douqi dengan jenis air atau kayu yang dapat membantu anggota mendapatkan waktu yang cukup untuk sembuh. Di bawah kehangatan Douqi, Guru Ruolin, Gela yang tidak sadar dengan cepat bangun dengan mengerang. Membuka matanya dan menyaksikan Guru Ruolin yang tersenyum di sampingnya, mata mantan dipenuhi dengan keracunan dan penyembahan. Seketika, dia dengan malu bangkit. Matanya menyapu Xiao Yan dan dia dengan pengecut menyembunyikan matanya. Apakah kamu baik-baik saja? Melepaskan kepalanya, Guru Ruolin bertanya dengan lembut. Terima kasih, Guru. Gela syukur mengangguk. Senang mengetahui bahwa Anda baik-baik saja. Sambil tersenyum, Guru Ruolin berbalik dan duduk dengan elegan di kursi pemimpin. Dengan senyum penuh, dia menyaksikan para siswa baru berkumpul di tenda. Dia menjabat tangan putihnya dan sebuah cincin di jarinya berkedip-kedip sementara sebuah gulungan hijau terbuat dari kulit kambing dan sebuah pena muncul di tangannya. Mengangkat matanya, Guru Ruolin tersenyum dengan sikap malas. Para siswa yang terkasih, selamat telah lulus ujian. Sekarang, Anda dapat dianggap telah memasuki Akademi Jianan. Karena sekolah perlu membagi siswa sesuai dengan potensi mereka, saya perlu mengetahui kekuatan Anda saat ini. 8 Duan Qi akan menjadi anggota kelas F dalam hal potensi. Ini adalah persyaratan minimum untuk masuk Akademi Jianan. 9 Duan Qi akan menjadi milik kelas E dalam hal potensi. Bintang 1 Douze, D kelas, 2 bintang Douze, kelas C. Melanjutkan dengan cara ini, kelas tertinggi adalah kelas S untuk mereka yang 5 bintang Douze. Tentu saja, ini terbatas untuk mereka yang lebih muda dari 20 tahun. Hehe, selama lebih dari 1 dekade, Akademi Jianan hanya melihat satu siswa yang memiliki potensi kelas S. Sekarang si penyihir kecil itu sangat luar biasa di akademi. Menutupi bibir merahnya dan tertawa pelan, bulu mata Ruolin yang tinggi dan ramping berkedip sedikit. Aku benar-benar tidak memiliki harapan besar untuk bertemu seseorang di kelas yang sama dengan penyihir kecil, tetapi jika aku bisa mendapatkan beberapa di kelas B atau C, aku akan puas. Berbicara pada titik ini, Guru Ruolin diam-diam menyapu Xiao Yan dan Sun Er. Dari persepsinya, dari semua yang ada di tenda,
hanya dua yang memberinya perasaan tak terduga. Dia memperkirakan bahwa kekuatan mereka berdua tidak akan lebih rendah dari kelas C. Dia bukan satu-satunya yang menebak. Semua orang di tenda yang menyaksikan Xiao Yan beraksi juga menebak-nebak di hati mereka. Kelas apa yang dimiliki oleh orang yang tampaknya tidak normal ini? Baiklah, mulai. Mulai dari kiri, laporkan namamu, tingkat Douqi dan umurmu. Tangan kosong Guru Ruolin memegang sikat tinta dan dengan lembut tersenyum. Melihat pendaftaran akan segera dimulai, Xiao Yu dan yang lainnya di tenda dipenuhi dengan ketertarikan dan dengan malas duduk di salah satu sudut. Heh, Yu berapa level Xiao Yan dari klanmu? Mendengar ini, Xiao Yu menyipitkan alisnya dan terdiam sesaat. Dia belum pernah melihat Xiao Yan menguji Douqi-nya. Oleh karena itu, dia tidak berani mengatakan terlalu banyak yang dapat menyebabkan Xiao Yan malu jika dia melakukan kesalahan. Xiao Yu saat ini, tanpa alasan yang jelas, anehnya mulai berpikir untuk Xiao Yan. Jika itu di masa lalu, dia mungkin akan lebih bahagia dengan rasa malu yang dihadapi Xiao Yan. Setelah ragu-ragu, Xiao Yu memberikan jawaban yang agak konservatif. Saya pikir dia harus dapat mencapai C atau kelas B. Wow, itu sudah cukup bagus. Dia dapat dianggap di antara yang lebih berbakat memasuki Jianan Academy. Ketika potensi kita dievaluasi saat itu, yang terbaik hanya kelas D. Mendengar ini, beberapa siswa perempuan berkata dengan tatapan iri. Xiao Yu tersenyum ringan tetapi tidak melanjutkan berbicara. Pandangannya terfokus pada evaluasi yang sudah dimulai di tengah tenda. Hei Yan, Duan Qi tahap ke-9, 20 tahun. Pria muda yang berkulit agak hitam yang duduk di sudut paling kiri mengumumkan informasinya dengan wajah yang sedikit merah. Sambil tersenyum dan menganggukkan kepalanya, Guru Ruolin dengan cepat mencatat informasi siswa itu. Bibir merahnya berpisah. Kelas E. Lindun, 8 Duan Qi, 19 tahun. Kelas F. Li, 9 Duan Qi, 17 tahun. Kelas E. Pada saat yang sama semua orang bergiliran melaporkan informasi mereka. Beberapa siswa baru yang baru lulus ujian di luar kadang-kadang akan memasuki tenda. Setelah mereka diperingatkan dengan ketat oleh para senior, mereka dengan cepat dan patuh berdiri di belakang antrian dan menunggu untuk melaporkan informasi mereka. Di antara 20 orang aneh yang telah melaporkan informasi mereka, kebanyakan dari mereka lebih lemah daripada Douze. Secara alami, ada beberapa siswa baru yang awalnya memiliki 9 Duan Qi tetapi diturunkan menjadi 8 Duan Qi setelah gagal menjadi Douze. Sebelum giliran Xiao Yan, yang paling menonjol di kelompok itu adalah bintang 1 Douze berumur 17 tahun. Menurut perhitungan potensinya, ini hanya kelas D bahkan jika hanya ini, itu memberi Guru Ruolin beberapa kebahagiaan. Lagi pula, untuk seorang anak berusia 17 tahun untuk mencapai 1 bintang Douze berarti ia memiliki potensi. Setelah siswa baru di depan Xiao Yan selesai melaporkan informasinya, semua tatapan di tenda segera fokus pada pria muda yang akan tertidur karena penantian panjang. Xiao Yan GG, giliranmu. Melihat mata kabur Xiao Yan di sampingnya, Sun tak berdaya mencoba untuk bangun dia. Oh, Xiao Yan, yang baru saja bangun, dengan cepat mengusap air liur yang tidak ada dari mulutnya. Tatapannya beralih ke depan hanya untuk menemukan Guru Ruolin yang cantik tersenyum lebar padanya. Dengan senyum canggung, Xiao Yan membalik tangannya dan menunjukkan giginya yang putih bersih. Aku tidak bisa dibandingkan dengan penyihir kecil yang disebutkan guru. Setelah menghitung semuanya dan menimbang diri saya berulang kali, sepertinya saya hampir tidak bisa dihitung sebagai kelas A. Kata-kata penyesalan Xiao Yan yang hampir tidak meninggalkan mulutnya ketika tenda yang penuh bisikan, tiba-tiba menjadi sunyi. Di satu sudut, wajah Luobu berkedut. Dia tidak berharap bahwa pemuda ini yang berusia 16 atau 17 tahun akan benar-benar memiliki kekuatan yang sama dengannya. Selain Luobu, wajah Gela sedikit memutih. Wajahnya penuh dengan kepahitan. Tidak heran dia kehilangan begitu banyak. Orang ini adalah serigala berkulit domba. Kamu, bukankah kamu mengatakan bahwa dia paling banyak hanya kelas C atau B? Mengapa itu melompat ke kelas A selama setiap perekrutan Akademi Jianan? Tidak akan ada lebih dari 100 siswa yang memiliki potensi kelas A, beberapa siswa perempuan bergumam ketika mereka menatap Xiao Yan dengan mulut terbuka. Menatap dengan penuh perhatian pada wajah halus pemuda itu, Xiao Yu menghela nafas dan bergumam,
Bagaimana saya tahu bahwa orang ini menjadi lebih abnormal? Kelas A. Guru Ruolin mengedipkan bulu mata yang panjang dengan heran. Beberapa saat kemudian, dia tersenyum dengan cemerlang. Sepertinya saya telah menemukan harta itu benar. Bertingkah seperti seorang wanita muda, Guru Ruolin mengedipkan matanya dengan licin. Keindahan ini menyebabkan beberapa pria di tenda itu melebarkan mata mereka. Xiao Yan menggosok hidungnya ketika Sun Er di sebelahnya tiba-tiba tertawa sedikit. Xiao Yan GG, kamu telah menciptakan sensasi sekali lagi. Cih, aku tahu kamu lebih kuat dari aku. Aku takut bahwa kelas S harus menjadi milikmu. Xiao Yan memutar matanya dan membentak. Lalu haruskah aku memberikan informasi yang salah? Pada saat semua orang belum pulih dari keterkejutan mereka, Sun Er menarik pakaian Xiao Yan dan diam-diam bertanya. Laporkan saja kekuatanmu yang sebenarnya. Apakah kamu pikir aku akan iri padamu? Memberitahu akademi beberapa potensimu akan baik untuk perkembangan masa depanmu. Tentu saja, kamu mungkin tidak peduli tentang semua ini. Xiao Yan mengangkat bahu dan tersenyum. Sun Er mengerutkan bibirnya dan menganggukkan kepala kecilnya ketika dia berkata dengan penuh kasih, kalau begitu aku akan mendengarkan Xiao Yan GG. Saat dia berbicara, dia maju selangkah. Suara lincah dan bergerak dari wanita muda itu bergema di seluruh tenda. Xiao Sun Er, bintang 6 Doze. Umur, 16. Di kursi pemimpin, Ruolin, yang baru saja mengangkat penanya dalam persiapan untuk mencatat informasi itu merasakan tangannya menjadi kaku. Wajah lembutnya akhirnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Sekian akhir cerita episode kali ini. Terima kasih.